Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menjalankan ibadah Ramadan atau ibadah puasa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yang diperintah itu adalah orang-orang yang beriman. Maka di sini ya ayyuhalladzina amanu, ini jelas bahwa yang diperintahkan berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Puasa ini adalah untuk meningkatkan status, untuk menjadikan orang itu digolongkan dalam golongan orang-orang muttaqin, ya. Dan dalam satu keterangan di sini dijelaskan wa Abu Ya'la an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, aral Islam wa qa'iduddin salasatun alaihinna ususul Islam man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wa shaumu Ramadan. Di sini dijelaskan, ya, bahwasannya Islam itu diikat tali Islam itu ada tiga dasar-dasar agama, dasar-dasar orang disebut mukmin atau disebut mukminat, ya. Disebut muslim atau muslimat, disebut mukmin atau mukminat, disebut umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Apa saja? Yang pertama, bahwa orang yang mengikuti kaidah agama yang pertama, yaitu di sini dikatakan syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ikatan pertama. Ketika orang itu bersyahadat, mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu masuk dalam status golongan orang-orang yang beriman atau golongan orang-orang muslim. Yang kedua, wassalatul maktubah. Dia melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, atau sholat yang 5 waktu. Itu dikerjakan dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, qa'iduddin itu adalah shaum Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Jadi syahadah, ibadah sholat dan ibadah puasa adalah ikatan agama Islam. Orang disebut beragama Islam, orang disebut mukmin, orang disebut umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mengikuti tata aturan Allah Subhanahu wa taala, meyakini tuntunan Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya, mengimani akan rukun iman dan melaksanakan rukun Islam, dan juga mengakui bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti tatanan aturan yang diterapkan, diperintahkan, dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya, dalam aktivitas hidup, bagaimana cara kita makan, bagaimana kita cara berpakaian, bagaimana kita cara tidur. Rasulullah mengajarkan kita minum dengan tangan kanan. Rasulullah mengajarkan agar kita ketika minum dengan duduk, dan kita menghindari meniup ketika sedang minum. Bagaimana kita mau tidur, kita membaca basmalah, memohon berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca hamdalah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk WC juga diperintahkan untuk membaca doa. Ketika kita keluar dari WC, kita diperintahkan untuk membaca doa. Inilah tuntunan Rasulullah SAW yang sering rutin kita lakukan. Ini artinya kita bersyahadah pada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu. Nah, ibadah sholat ini juga ikatan manusia, ikatan orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasulnya. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan full sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, full sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah satunya ditinggalkan, diabaikan, maka di sini dikatakan sampai dikatakan halalud dam, sampai darahnya pun dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya bersyahadat, pentingnya menjalankan ibadah sholat, pentingnya menjalankan ibadah puasa, itu merupakan ikatan kita sebagai umat Rasulullah, sebagai orang beriman, sebagai orang muslim. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, dan mudah-mudahan Rasulullah SAW tetap menjadi panutan kita dan kita akan diberi syafaat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.